di depan itu mestinya kan laki-laki semua, tetapi dibuat jarak, kemudian ada perempuan juga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan janji akan menjelaskan siapa saja orang-orang yang berada di paling depan waktu salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun. Imamnya itu adalah Panji Gumilang, pemilik pesantren Al Zaitun. Adapun istrinya itulah wanita yang ada di saf paling depan di belakang imam. Itu adalah istrinya yang melakukan sholat hanya menganggukkan kepala, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adapun kiri kanannya itu adalah anak kandung dari mereka ya. Ternyata ada beberapa ustadz yang mengatakan imam itu satu, tetapi itu kenapa berjejer tiga? Karena posisinya sajadahnya yang satu lebih depan, Panji Gumilangnya itu agak depanan dikit sekali. Nah, adapun kiri kanannya itu adalah kedua anaknya yang pakai jas lengkap itu sajadahnya agak sedikit ke belakang. Jadi imam tetap satu. Yang jadi masalah adalah kaum ibu kok ada di depan. Siapa nama-namanya? Nama ibunya siapa? Nama anaknya siapa? Walaupun Saifuddin Ibrahim mantan guru Al-Quran di pesantren Al Zaitun itu jadi buronan polisi Indonesia dan lari ke Amerika Serikat, tapi masih ada manfaatnya. Dia menjelaskan siapa nama-nama orang-orang yang ikut salat di lokasi tersebut. Sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya yang sudah ditonton hampir 800 sampai 900 penonton walaupun baru satu hari. Ternyata respon penonton cukup lumayan baik ya, walaupun tidak sebaik channel-channel lainnya. Paling tidak di sini ada unsur dakwahnya, di mana saya juga sering menyarankan jangan membenci Saifuddin Ibrahim yang mantan guru dari pesantren Al Zaitun. Kenapa? Karena sudah tidak berbahaya. Sekarang ngomongnya lebih berani ya, menjelek-jelekan Islam seperti tentang istrinya dari pemilik pesantren Panji Gumilang ini. Dia jelaskan bahwa di Islam itu ada yang harus dibenahi menurut Saifuddin Ibrahim. Di antaranya adalah penghargaan terhadap kaum wanita. Mengapa kaum wanita tidak boleh berada di saf paling depan? Dia jelaskan harusnya wanita itu dihargai sama kedudukannya dengan laki-laki dan lain sebagainya. Namanya juga Saifuddin Ibrahim ya. Kalau bukan begitu, bukan murtadin Saifuddin Ibrahim. Tetapi hikmahnya diantaranya kita jadi mengerti bahwa menurut sejarah agama Islamlah yang benar-benar mengangkat derajat martabat wanita. Jika dahulu wanita itu kalau lahir ya harus dibunuh. Nah, karena apa? Kan begitu. Ternyata sejak saat itulah wanita yang lahir ibu yang melahirkan seorang wanita itu justru dipelihara, dan sejak saat itulah penghargaan terhadap gender selain laki-laki begitu terhormat. Nah, ketika sekarang dibalik-balikan oleh Saifuddin Ibrahim, saya jadi ingat ketika Bapak Maulwi Sailan waktu itu. Beliau jadi ketua Yayasan Al-Azhar Sipabudi di Jakarta ya, Yayasan Sipabudi Kemang Jakarta. Di dalam sebuah ceramahnya selalu mengatakan kaum lemah. Beliau itu kalau mengatakan kepada kaum ibu selalu mengatakan kaum lemah. Kemudian para guru agama yang berada di lokasi ceramah tersebut bisik-bisik, kenapa wanita dikatakan kaum lemah?
yaitu kaum yang harus dijaga. Walaupun secara ilmu psikologi wanita itu lebih kuat fisiknya daripada laki-laki. Kalau adu tenaga itu laki-laki kalah menurut hasil riset ilmu psikologi. Tetapi selalu dikatakan kaum lemah, kaum lemah, kaum lemah. Kenapa? Ternyata menurut para ustadz yang ada di situ, bisik-bisik walaupun tidak vulgar, dia mengatakan, saya tidak bisa bicara kata-kata aslinya ya karena agak riskan. Tetapi menurut bahasa yang lebih arif, saya katakan ada sesuatu yang harus dijaga. Kalau laki-laki selemah apapun tidak akan hamil, tapi kalau kaum ibu itu harus dijaga. Karena apa? Karena itu berdampak kepada generasi berikutnya. Nah, yang harus dijaga itu tentu yang menjaganya adalah kaum bapak. Seorang laki-laki harus jadi imam, jadi tauladan. Karena apa? Karena harus menjaga keturunan-keturunannya. Kalau wanita pergi dari rumah harus seizin laki-laki. Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus dijaga. Nah, ini sebagai bahan gambaran ya. Kalau Saifuddin Ibrahim sama-sama ikut-ikutan membahas tentang salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun, di mana sekarang itu YouTube itu penuh para ustadz, para YouTuber itu membahas tentang salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun dengan versinya masing-masing. Kalau ustadz tentu berbicara tentang ajaran agama Islam. Kalau Saifuddin Ibrahim untuk memikat daya tarik biar penontonnya banyak, dia berbicara dari pengalaman dia pada saat di pesantren Al Zaitun, sehingga orang-orang yang ada di lokasi itu dia sebutkan nama lengkapnya. Dari mulai pemilik pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, nama istrinya, nama anaknya. Coba kita dengar dulu ya nih, berikut ini ya. Ini kita lihat dulu ya. Sebentar Panji saja. Gumilang. Nah, ini salah satu contoh Jadi kelebihan. seperti sayap Jadi, Saifuddin kanan dan sayap Ibrahim kiri. itu ada baiknya kalau dipelihara karena sudah tidak berbahaya. Para pendeta pun kan mengatakan yang dia gembar-gemborkan sekian puluh murtadin, sekian ratus murtadin, dan masih banyak lagi dia kowar-kowar kemana-mana, itu hanya untuk mendapatkan cuan, supaya ada penonton dan supaya rekeningnya itu selalu terisi karena bukti-bukti dari yang dia celotehkan. Walaupun para pendeta yang berkonflik kan mengatakan itu semua bohong besar. Karena permasalahan ekonomi, apalagi sekarang di Amerika, dia cari pekerjaan kan susah di sana. Sempat dia mempublikasikan jadi pemulung. Padahal dia boleh dikatakan di Indonesia kaya raya, katanya bikin perumahan untuk para murtadin segala macam isunya, gitu ya. Ada di konten yang dia miliki ya, walaupun kadang-kadang dia itu konten itu sering dihapus gitu. Kalau ada kontroversi banyak juga yang dihapus. Tapi dia pernah menceritakan bahwa di Indonesia dia memiliki perumahan untuk para murtadin, katanya sampai sekian ratus perumahan. Nah, apakah benar dan tidak? Tetapi dari segi pembicaraan para pendeta yang pernah berkonflik dengan beliau itu semuanya adalah bullshit atau bohong besar. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkan saja informasi-informasi penting yang dia miliki. Salah satu contoh, kalau berbicara tentang suasana di pesantren Al Zaitun, kita bisa lebih percaya kepada beliau daripada channel-channel lain karena dia ada di situ. Tetapi ketika berbicara tentang pelecehan agama Islam, mengkritisi ajaran agama Islam dihubung-hubungan dengan pesantren Al Zaitun, tentu tidak usah dipercaya ya. Karena apa? Yakin dia bohong besar lagi kan. Nah, kebohongan dia itu waktu di Islam juga sudah berbuat seperti itu, dan sekarang juga di non-Muslim dia juga berbohong
apa boleh dikatakan dengan cara channelnya sendiri kan sebenarnya hanya untuk mendapatkan cuan. Itu sebagai bahan gambaran ya. Jika channel Saifuddin Ibrahim menghujat Islam, jika para ustadz itu membahas tentang salat Idul Fitri di pesantren Al Zaitun itu untuk meluruskan akidah, channel ini adalah dunia pendidikan untuk memberikan jawaban kepada orang tua ketika ada anak yang bertanya, bolehkah imamnya 3, bolehkah kaum ibu salat di deretan paling depan, bolehkah salatnya ada jarak, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita itu meluruskan supaya kaum ibu atau bapak atau orang tua yang ditanya sama anaknya bisa menjawab, dan mudah-mudahan anak-anak yang sudah nonton channel ini tidak usah bertanya sama ibu bapaknya atau sama guru agamanya. Buka saja di channel sebelumnya ketika bicara dengan Pak Ustadz Subada ya, bahwa imam 3 tidak ada di dalam riwayat Rasulullah. Dan sekarang luruskan di sini. Menurut beberapa ustadz itu sajadahnya agak maju dikit, jadi imam tetap 1. Yang kiri kanannya itu adalah anaknya, begitu kan? Sudah selesai itu masalah. Tapi tetap kalau kaum ibu, walaupun istrinya Pak Panji Gumilang pemilik yayasan tersebut, tetap dia harus berada di posisi kaum ibu berkelompok. Kata Ustadz Subada kan dijelaskan, kalau wanita ada di depan takut mengundang fitnah, apalagi kalau anak-anak gadisnya berjejer di depan, itu imajinasi makmum yang ada di belakang itu juga secara logika. Tapi tentu kan kalau ajaran Islam itu bukan atas dasar logika saja, tetapi atas dasar petunjuk atau boleh dikatakan contoh perilaku Rasulullah. Jika Rasulullah tidak melakukan, jangan melakukan. Kembali kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Menurut Saifuddin Ibrahim Murtadin, mantan guru di Al Zaitun, mengatakan Pak Panji Gumilang itu senang dengan kontroversi katanya. Dan dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat di Google memang banyak kontroversi, dan diungkapkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Ciri dari Pak Panji Gumilang itu adalah senang jadi pemberitaan, jadi bahan pemberitaan. Pidatonya dalam setiap ceramah di Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, tahun sekarang juga dia berbicara di dalam ceramah Idul Fitrinya berhubungan dengan Israel, berhubungan dengan keturunan Nabi Ibrahim, sampai dia mengatakan jangan membenci orang Israel ya. Karena apa? Dia alasannya masuk di akal memang. Panji Gumilang itu sebenarnya alumni dari Gontor, tapi tampaknya tidak harmoni dengan pemimpin pesantren Gontor. Tidak pernah dari pesantren Gontor itu mengundang ketika diundang oleh Panji Gumilang ke pesantren Al Zaitun itu tidak pernah hadir. Menurut informasi dari channel YouTube yang ada, itu tidak harmoni. Orang Gontor sendiri tidak pernah datang ketika diundang pemimpin-pemimpin dari Gontor itu, walaupun dia sebenarnya alumni dari Gontor. Tetapi kenapa nyeleneh ya? Banyak saya, apalagi ada pemberitaan dia itu pernah dikasuskan, dituntut oleh karyawannya, diadukan ya kepada pengadilan karena pernah melakukan pelanggaran. Baca saja ya itu di channel sebelumnya juga dituliskan juga di belakang layar. Itulah barangkali janji informasi siapa saja yang berada di deret paling depan. Tapi satu yang belum ketemu ya. Siapa itu yang non muslim kelihatannya yang ketika yang lain salat Idul Fitri dia tangannya seperti ini ya, sambil duduk mempergunakan sepatu. Ini belum ketemu ya. Tapi kalau ibu-ibu yang di depan dengan kiri kanan imam itu sudah jelas seperti yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim. Itulah barangkali untuk klarifikasi
kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk gereja sedang haid. Boleh orang-orang ini biasa dan memberikan dakwah pada orang tak biasa juga. Ibitlo namanya, ia tengah jadi pembicaraan di media sosial Indonesia setelah melakukan ceramah di lorong-lorong gelap jalanan ibu kota. Dalam video yang diunggah akun Instagram @bitlo, tampak Ustadz Bitlo yang mengenakan pakaian hitam menemui beberapa wanita pekerja malam dan mengajaknya ke sebuah hotel. Di sana Ustadz Bitlo berbincang-bincang memberikan sedikit kajian kepada wanita yang dia temui. Semalam dakwah di jalan dan sekitar Jakarta. Berkongsi sedikit perkongsian tazkirah untuk mereka, tulis Ustadz Bitlo pada Sabtu 8 April 2023. Menurutnya dari beberapa cerita wanita yang ia temui, beberapa wanita itu telah berpisah dengan orang tuanya sejak kecil. Mereka hidup sendiri dan berjuang menghidupi anak-anaknya setelah ditinggal suami. Beberapa yang lainnya ada yang bermasalah dengan orang tua mereka, terutama sang ayah, hingga akhirnya kerja di jalanan pada malam hari.